Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan saya, Rinong Duk in Altum, dalam channel KIK, Katekese, Iman dan Ajaran Gereja Katolik untuk Anda. Para sahabat sekalian, hari ini saya masih berbicara tentang sakramen baptis. Karena ada pertanyaan dari seorang sahabat, Romo, saya dibaptis di rumah sendiri. Lalu apakah pembaptisan saya itu sah? Oke, tentunya mau mengatakan sebuah baptisan sah atau tidak, itu tergantung dari forma dan materi. Forma adalah kata-kata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan materi adalah air yang digunakan. Pertanyaan adalah, apakah para romo bebas untuk membaptis dimanapun mereka suka, atau dimanapun umat atau orang tua meminta untuk dibaptis? Tentunya sebagai orang-orang Katolik kita kembali ke dasar hukum kita, supaya nanti kita melihat, oh, hukumnya mengatakan seperti ini, dan yang harus dilakukan seperti ini, dan yang dikecualikan atau ada kelonggaran seperti ini. Karena itu saya memberikan pendasaran kanonik atau hukum atas segala sesuatu yang dipraktikkan dalam gereja Katolik. Karena kita mempunyai hukum yang jelas, yakni kitab hukum kanonik. Oke, kita membaca dari Kanon 860 paragraf 1 dan 2. Saya baca. Di luar keadaan darurat, baptis jangan diberikan di rumah pribadi, kecuali ordinaris wilayah atas alasan yang berat mengizinkannya. Itu paragraf 1. Paragraf 2. Kecuali jika uskup diosesan menentukan lain, baptis jangan diberikan di rumah sakit, di luar keadaan darurat, atau atas alasan pastoral lainnya yang mendesak. Jadi para sahabat sekalian, ada dua syarat yang harus dipenuhi bila pembaptisan dilakukan di luar gereja. Karena kanon menghendaki bahwa baptisan harus ada di dalam gereja karena ada aspek lain yang ditekankan di sana. Jadi dari dua syarat yang diberikan adalah sebenarnya kanon. Jadi mesti membacanya seperti ini. Tadi dikatakan di luar keadaan darurat, baptis jangan diberikan di rumah pribadi. Tapi ketika kita menafsirkan kanon seperti ini, maka kita akan mengatakan bahwa itu berarti baptis di luar gereja diizinkan asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada dua syarat penting yang harus dipenuhi ketika baptisan dilakukan di luar, yakni hanya dalam keadaan darurat. Hanya dalam keadaan darurat baptis boleh dilakukan di luar gereja. Yang kedua, hanya atas izin ordinaris wilayah karena alasan berat tertentu. Jadi ada izin ordinaris wilayah, tapi karena alasan berat tertentu. Jadi ringkasnya seperti ini, bahwa kanon ini melarang pembaptisan dilangsungkan di rumah pribadi tanpa ada alasan yang berat dan izin dari ordinaris wilayah.
Jadi dia melarang kalau ada pembaptisan di luar atau melarang pembaptisan di rumah pribadi tanpa ada alasan yang berat dan ada izin dari ordinaris. Karena apa? Karena baptisan di dalam gereja itu supaya menjaga simbol-simbol kesatuan komunitas paroki dalam perayaan pembaptisan. Karena itu mengapa biasa dibuat pembaptisan pada malam Paskah. Oke, di sini saya memberikan daftar tempat di mana pembaptisan dapat dilakukan. Pertama, gereja atau oratori, dan kecuali, jadi gereja atau oratori kecuali dalam keadaan mendesak, seperti dalam Kanon 857 paragraf 1. Kedua, gereja paroki, kecuali dalam kasus mendesak, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, Kanon 857 paragraf 2. Ketiga, gereja, oratori atau tempat lain yang sesuai atas alasan jarak atau keadaan lainnya untuk mencegah bahaya serius yang dapat terjadi. Jadi, dengan demikian maka pembaptisan dapat dilakukan di rumah pribadi hanya dalam kasus mendesak, berat dan diizinkan oleh ordinaris wilayah. Jadi tidak diperkenankan karena keluarga ini mungkin memberkati rumah, lalu meminta sekaligus pembaptisan di rumah. Tidak bisa. Atau karena keluarga ini adalah orang kaya, sehingga ketika misa di rumah mereka, misalnya misa ucapan syukur ulang tahun perkawinan, lalu sekaligus membaptis anak. Tidak boleh. Apalagi kalau tanpa izin dari ordinaris wilayah, dalam hal ini uskup diosis. Jadi bukan karena permintaan saja lalu romo paroki dengan seenaknya bisa memenuhi itu, tidak bisa. Harus bertanya kepada atasannya yakni uskup. Jadi rumah pribadi juga hanya dalam keadaan mendesak dan berat yang mana tidak memerlukan izin dari uskup. Jadi ada pembaptisan di rumah pribadi atas izin dari uskup seperti yang sudah saya katakan tadi, Kanon 860. Tapi ada pembaptisan yang bisa dilakukan di rumah pribadi tanpa izin dari uskup diosis. Tentunya nanti setelah itu menginformasikan, yakni dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, mendesak berarti adanya bahaya darurat termasuk bahaya mati. Jadi misalnya anak ini dia lahir lalu belum dibaptis, lalu dia dalam keadaan sekarat, maka pembaptisan boleh dilakukan di rumah tanpa izin dari uskup diosis atau ordinaris wilayah. Berat berarti dapat menimbulkan kesulitan besar. Jadi misalnya karena kalau baptis di gereja mungkin ada sesuatu yang akan menimbulkan skandal, maka lebih baik dibaptis di rumah karena alasan berat. Dalam kasus lain, pembaptisan harus dilaksanakan bersama dengan komunitas paroki dan menjadi perayaan parokial. Karena itu mengapa kita sudah mengatur di gereja-gereja bahwa pembaptisan baiknya memang terkumpul 2, 3 seterusnya baru bisa dibaptis bersama-sama. Yang berikut, pembaptisan juga dapat dilakukan di mana saja bila yang mau dibaptis berada dalam keadaan darurat atau dalam bahaya mati yang mendekat. Jadi bisa dilakukan di luar rumah. Bagaimana dengan pembaptisan di rumah sakit? Pembaptisan kecuali dalam keadaan darurat atau alasan pastoral lainnya, pembaptisan tidak boleh dilakukan di rumah sakit. Kecuali uskup diosis mengatakan kebalikannya. Jadi dalam keadaan normal tidak bisa dibaptis di rumah sakit. Kecuali anak itu
berada dalam bahaya maut pada waktu dia dilahirkan. Bila pembaptisan harus dilakukan di rumah sakit, pastor paroki harus diberitahu dan persiapan kepada calon baptis dan orang tua hendaknya diperhatikan semestinya. Tentunya harus ada katekese supaya katekese singkat mengenai pembaptisan itu. Bayi atau orang dewasa yang dibaptis darurat di rumah sakit atau di mana saja harus segera dilaporkan kepada pastor paroki agar dicatat dalam buku pembaptisan. Baptisan baru ini umumnya masih akan melalui proses penerimaan di gereja paroki. Jadi walaupun sudah dibaptis di rumah sakit, tetapi proses penerimaan harus dibuat secara umum di paroki sehingga menjadi perayaan parokial. Karena itu, kesimpulannya adalah Anda dibaptis di mana saja sah asalkan memenuhi forma dan materi. Kedua, bahwa pembaptisan hendaknya dilakukan di gereja paroki. Itu tempat pilihan pertama. Tentunya juga di gereja stasi dan lain sebagainya. Ketiga, pembaptisan di luar gereja, misalnya di rumah pribadi, hanya diizinkan ada keadaan yang mendesak dan berat. Keadaan yang mendesak dan berat dan disertai dengan izin dari ordinaris wilayah atau uskup diosis. Berikut, ada juga pembaptisan di rumah atau di tempat lain, misalnya di rumah sakit, yang penting dan ini tidak harus memerlukan izin dari uskup diosis bila dalam keadaan berat dan mendesak. Berarti orang dalam keadaan darurat, misalnya hendak mati. Jadi dengan demikian maka menjawab pertanyaan saudara kita tadi, pembaptisannya sah karena memenuhi format dan materi. Tetapi catatan saya adalah jangan membuat pembaptisan dalam keadaan biasa lalu dimintakan di rumah. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi Anda sekalian, para sahabat, tapi juga untuk mengingatkan para romo untuk melayani itu baik, tetapi melayani dengan atau mengikuti aturan itu malah lebih bijak. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa dalam katekese berikutnya.